Selamat malam semua. Yang pertama minta maaf dari saya terlambat. Atau bagaimana bisa salah jalan. Ya. Terus yang kedua, terima kasih untuk Karos. Ada belum pada Karos? Baca nggak dong? Ini ibu negaranya. Oke, yang nggak tahu ibu negara apa? Terus ini. Baik, kita mau belajar. Oh ya, ketemu teman lama Tante Christine dari tahun 85. Ya, Nak Oni, Anthony, tahun 85 ketemu di Sydney. Ya, yang belum kenal kenalannya. Baik. Di belakang sini. Ya. Oh ya, minta maaf yang di rumah tadi John nunggu katanya jam 15 WIB. Ya, kami makan dulu. Jadi waktu makan nggak direkam supaya kalian nggak ikut kepingin nanti. Baik ya, kita mau belajar. Tema yang Tuhan beri lewat Carlos untuk kita bersyukur bertemu di dua hari sebelum tahun ini lewat. Mengenal kehendak Tuhan untuk tahun baru tahun 2020. Oke? Saudara, sebelum kita belajar untuk mengenal Tuhan, merencana Tuhan dalam hidup kita di tahun yang akan datang, maka kita perlu tahu satu hal. Dengar ya, sehebat-hebatnya orang hebat, sekaya-kayanya orang kaya, sepinter-pinternya orang pintar. Ada fortune teller misalnya, atau orang yang bisa meramal masa depan. Saya tanya, apakah orang-orang ini pasti tahu akan terjadi apa di tahun depan? Tidak. Semuanya masih misteri. Betul tidak? Nah, untuk itu, karena kita ini manusia terbatas, jangan lagi tahun depan, 1 jam setelah ini mau jadi apa kita juga tidak tahu. Betul tidak? 1 jam loh. Bukan lagi tahun depan. Nah, kalau kita mengakui bahwa sehebat-hebatnya kita, sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, dan kita nggak pernah tahu akan terjadi apa di masa depan, maka tidak ada sikap yang lain kecuali kita mempercayakan diri kepada yang tahu. Amin. Betul? Siapa yang tahu? Tuhan. Nah, ini masalahnya. Buat kita manusia susah atau mudah mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Ayo, susah atau mudah? Susah. Kenapa susah? Punya kemauan. Bahasa Jawa paling gampang, dablek. Enggak ngerti dablek, tanya yang bisa bahasa Jawa. Betul? Kita ini manusia yang sok. Tahu kata sok? Pinter, tapi nggak pinter. Artinya, gitu. Oh, susah betul ngakui. Betul? Saudara bayangkan 1 jam setelah ini mau terjadi apa, kita ini nggak tahu. Oke, jadi mau tidak mau kita harus apa? Mempercayakan diri kepada yang tahu. Siapa yang tahu? Tuhan kita. Tapi masalahnya susah atau mudah menyerahkan diri kepada Tuhan? Susah. Kenapa? Karena kita banyak maunya. Betul tidak? Betul. Satu mau aja suami sudah pusing, istri pusing. Oh, nggak ada yang amin yang bisa menikah. Amin. Betul tidak? Istri punya kemauan satu saja, suami itu pusing. Ngaku? Iya. Iya. Betul nggak? Suami punya satu kemauan aja, istri itu pusing. Betul tidak? Betul. Enggak. Jadi dia menikah, kita ada yang menikah. Anak-anak punya satu kemauan saja. Orang tua dibuat pusing. Betul tidak? Masa gak lalu? Oh, Maria punya anak lagi berarti kamu. Amin. Betul tidak, saudara? Yang jadi masalah utama hidup manusia bukan karena uang, bukan karena kerjaan, bukan karena nggak punya rumah, nggak ada makanan, bukan. Yang menjadi utama, yang menjadi masalah utama dalam hidup kita, yang namanya manusia itu selalu menuntut orang di sekitarnya untuk memenuhi keinginannya.
Betul masalah kalimat. Coba kalau suami istri nggak ada tuntutan apa-apa, pagi-pagi bangun, sebagai hari, loh, kira-kira aman nggak keluarga itu? Nggak nuntut loh. Kamu uang jabatan kopi aku, nggak nuntut. Hari ini mana uang belanja? Nggak nuntut. Loh, nggak percaya. Jadi masalah yang terjadi di hidup kita sampai kita pun sulit mempercayakan diri kepada Tuhan karena satu kemauan di hidup manusia itu sudah merepotkan orang di sekitarnya. Betul juga sih. Betul. Betul tidak? Ya. Ini loh masalahnya. Maka itu satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Ya, bukan dua, bukan tiga, dia struggle. Not my will, but your will be done. Mengapa Tuhan Yesus nggak bergumul untuk pelayanannya besok gimana ya? Aku ini mesti buat mujizat gimana ya? Atau masalah keuangan? Tidak. Alkitab menulis satu-satunya struggle hidup Yesus untuk melawan keinginannya sendiri. Dengarkan. Kalau Yesus yang adalah Tuhan masih berjuang untuk menaklukkan hawa nafsunya, dagingnya, will. Apalagi saudara dan saya doyan duit begini. Betul tidak? Malu. Betul. Saudara, 90% masalah suami istri itu uang. 90% turun, maaf, masalah seks. Turun lagi 80% masalah future, masa depan bagaimana. Ayam, itu manusia. Maka itu kalau saudara dan saya memasuki tahun yang akan datang ini, bisa berdoa seperti doanya Tuhan Yesus. Father, not my will, but your will be done. Percayalah, sepanjang tahun 2020 hidup ini smooth, mulus. Amin. Amin. Karena apa? Setan tidak bekerja di hal-hal lain di hidup kita. Setan bekerja di dalam my will. Ini aku mau. Maka itu ketika setan melihat yang kita mau adalah maunya Tuhan, percayalah setan menjauh. Karena kalau saudara dan saya mengerjakan apa yang maunya Tuhan, His will, setan itu gak bisa campur tangan di hidup kita. Amin. Kenapa? Sebab setan gak berani ngerecoki Tuhan. Betul tidak? Setan selalu akan ngerecoki kita. Ketika aku mau, aku ingin. Hancur. Nah, pemberontakan ini sudah kita miliki sejak kita masih kecil. Pernah lihat ada anak bayi mau dikasih minum terus kancing. Saya pernah lihat tuh saudara. Saya pernah dalam hati, besok gede jadi apa ini anak? Belum pernah lihat nggak? Dikasih minum. Bayangkan. Itu sejak kecil yang namanya manusia ini. Jadi, ayo kita mau tidak mau mempercayakan diri kepada yang tahu masa depan. Saya nyimpang dulu. Siapa pernah menyadari hanya ada satu hal yang membuat manusia itu takluk kalah? Tuhan saja oleh manusia bisa dilawan. Tapi yang satu ini manusia nggak bisa lawan. Apa itu? Saya mikir. Ya, saya ulangi. Ada satu hal dalam hidup manusia yang harus tunduk. Mau punya uang banyak, mau presiden, mau raja, mau orang kuat, orang hebat, satu ini. Nah, manusia itu bisa ngelawan Tuhan, tapi yang satu ini nggak bisa. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah, tapi beli sendiri. Ini loh. Ayo, apa? Waktu. Betul tidak? Saudara renung.
kita pernah maki-maki Tuhan? Manusia loh, jawab. Mana nggak kita kecewa dengan Tuhan? Kita marah kepada Dia? Sering. Jujur banget. Tapi waktu bisa kita marahin nggak? Pernah ketinggalan pesawat? Pernah ketinggalan kereta? Pernah apa saja? Mau marah sama siapa? Bicara dari pengalaman ya. Maafkan ya Pak. Saudara, semua kita tunduk pada waktu. Betul. Ini yang luar biasa. Nah, karena tahun depan masih misteri, nah kita akan merenungkan. Kita buka ratapan Pengkhotbah 3. Ya, inilah satu-satunya pasal Pengkhotbah itu Ekklesiastes. Pengkhotbah 3. Inilah satu-satunya pasal di seluruh Alkitab tentang waktu. Ya, pasal 3. Judulnya apa? Yang bahasa Inggris juga boleh lihat. Pengkhotbah 3 mulai ayat 1. Apa judulnya dalam kitab saudara? Time for everything. Indonesianya untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada terjemahan yang lain? Inggris? Kalau dia terjemahan apa? Oh sama, Amplified. Time for everything. Ada lagi yang beda? There's the right time for everything. Oh sama ya, there's There's the right time for a right time for everything. Nah, sayang sekali banyak pendeta khotbah ayat ini kalau di kuburan ada orang mati. Memang tapi bukan tidak. Kenapa? Kenapa mau tadi? Nah kita baca ayat yang ke-14. Ayat 14. Bahasa Indonesia dulu ya. Ayat 14 pasal 3. Ya, 1, 2, 3. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Ini luar biasa. Nah, siapa yang tahu? Kalimat aku di situ itu siapa? Bukan kita. Saudara, ini luar biasa. Maka itu tahun depan yang masih misteri, ternyata Papa menjamin kita bahwa kita tahu. Ini luar biasa. Tahu tentang apa? Tahu tentang segala sesuatu yang dibuat oleh Papa kita. Yang dibuat. Setiap hari Tuhan kita buat sesuatu nggak? Baik untuk dunia maupun untuk hidup kita. Pasti. Tapi ini rahasia yang luar biasa. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu akan baca akan apa? Ayo bahasa Indonesia dulu. Akan tetap ada untuk selama-lamanya. Oke. Bahasa Inggris dulu. Ayo bacakan 1, 2, 3. Nah sama I know. Terus that everything apa? God does to endure forever. Saudara, ini yang luar biasa. Lalu siapa yang percaya bahwa siapapun yang namanya manusia, pangkatnya setinggi apa, powernya sebesar apa, tidak akan bisa buat sesuatu kalau manusia yang akan tetap untuk selamanya. Betul atau salah? Hanya Papa kita. Nah, maka itu saya ulangi lagi dulu. Untuk memasuki tahun depan, ya, untuk memasuki tahun depan, yang jelas sebagai manusia kita nggak tahu. Tapi Papa kita tahu tidak? Papa kita tahu tidak? Tahu.
Nah, karena kita anak-anaknya, maka itu kita juga tahu. Ayo yang punya anak, walaupun tidak semuanya, tapi paling tidak namanya anak-anak tahu nggak mamanya buat apa, papanya mau buat apa. Nah itu, saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Ayo masuk sini, mana tadi? Coba di luar tak dengar. Ini jaminan kita untuk tahun depan. Amin. Amin. Kita nggak tahu, tapi papa kita tahu. Karena kita anaknya, maka papa beritahu kita. Betul tidak? Nah, kalau begitu, untuk melangkah tahun depan, ada jaminan nggak? Ada. Ada kepastian nggak? Ada. Ada. Dan dia yang Amin. itu tetap ada untuk selama-lamanya. Lanjut. Tuhan berbuat, baca Indonesia dulu. Tuhan berbuat, ayo baca. Ayo masih ayat 14, 43. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Bahasa Inggrisnya, oh ada, worship Him, fear and worship Him. Jadi perbuatan Papa kita yang luar biasa itu, yang tetap ada untuk selama-lamanya, membuat manusia mau nggak mau kagum, amazed, wonder. Papa kita luar biasa. Nah ini dia, berarti siapa yang buat waktu? Tuhan. Berarti waktu itu siapa? Tuhan sendiri. Temukan. Dia ternyata nggak cuma buat waktu, tapi waktu itu dia sendiri. Karena ini rahasia yang luar biasa. Maka itu kalau kita hidup di dalam Dia, lihat surat-surat Paulus, ya dari kitab Roma, terus sampai ke belakang, selalu menekannya in Christ, betul nggak? Ya. Di dalam Kristus, di dalam Dia. Kenapa? Ini bedanya Kristen dengan agama apa saja. Waktu itu adalah Dia. Dan karena kita anak-anaknya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita ada di dalam Dia. Ada. Betul? Berarti kita ada di dalam waktu kita. Iya. Nah, maka itu, maaf. Penyebab keempat setelah uang, seks, khawatir, keluarga, yang penyebab keempat. Saya ingin kalau saudara jujur ngomong yang kencang ya. Penyebab keempat suami istri rajin bertengkar, itu masih karena waktu. Kamu sama dia kelamaan. Betul nggak? Betul. Pacarnya kelamaan. Sudahlah sama aja. Belum betul. Saudara lihat, hal keempat yang membuat kita sering bertengkar, betul nggak? Masih karena waktu. Kalau kita sudah nggak bisa cari yang disalahkan suami atau istri, anak-anak disalahkan. Gara-gara kamu. Betul? Kalau anak-anak nggak bisa disalahkan, pasti tetangga disalahkan. Loh, serius ya, waktu loh sudah. Ribut aja, pasti waktu. Halo, ada orang nggak? Iya. Nah, maka itu masuk tahun yang akan datang, sudahlah. Apakah kita perlu seperti orang-orang tertentu di zaman dulu, zaman yang kapan ada mesin waktu? Kenapa manusia punya ide menciptakan mesin waktu, baik untuk mundur ke belakang maupun untuk maju ke depan? Pernah tahu nggak? Itu sampai hari ini masih banyak manusia berusaha ingin mengendalikan waktu.
Siapa bisa jawab? Kenapa manusia itu berusaha mengendalikan waktu? Ayo coba. Merubah hasil supaya nggak ada masalah. Masalahnya, bisa nggak manusia merubah waktu, menahan waktu, mempercepat waktu? Enggak, saudara. Tapi setelah kita tahu firman ini, bahwa Papa kita itu adalah waktu itu sendiri, maka kita hidup itu enak sekali. Amin. 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 Nggak usah kita perlu takut. Maka itu dalam hidup nggak akan kekurangan waktu, karena kita di dalam Dia. Kita akan selalu kekurangan waktu kalau kita di luar waktu. Oke, saya beri contoh. Siapa yang pernah menyadari satu-satunya buku di dunia ini yang penulisannya, tensesnya itu present tense, itu cuma Alkitab. Tidak ada buku lain di dunia ditulis oleh siapa saja yang berani menuliskan present tense. Maka itu isi waktu dari semua buku pada masa itu, nanti, dulu. Ada nggak saudara sadar hanya Alkitab yang ada kalimat dari Perjanjian Lama sampai Kitab Wahyu penuh dengan tulisan pada hari ini. Apabila kamu mendengar suara Yahweh Tuhan pada hari ini, itu cuma ada di Alkitab. Loh, sadar nggak sih saya ngomong ini? Lihat aja doa Bapak kami. Tensesnya apa? Listen. Doa Bapak kami. Listen. Sekarang. Present. Hari ini. Ini luar biasa. Maka itu Alkitab ini up to date. Amin. Bisa dipakai di zaman kapan saja. Maka itu satu-satunya buku yang disebut the truth, kebenaran, itu cuma Alkitab itu. Tidak ada buku. Seru saudara kalau kita hidup ini. Oke? Coba saya beri beberapa contoh. 1 Petrus 2 ayat 24. Baca bahasa Inggris dulu. 1 Petrus 2 ayat 24. Maka itu suami istri ngajin bertengkar karena waktu, karena duit, karena apa gitu sih? Khawatir, karena masalah seks. Ingat ayat. Sudah, hari ini kita menang semuanya. Amin. Amin. Kalau toh ada satu yang sengaja terlambat, nggak usah marah. Udah amin. Amin. Kita lambat. Terpaksa. Udah, baca Inggris 1 Petrus 2:24. Esok yang kencang. He himself bore our sins Ya. Dia sendiri telah menanggung semua dosa kita. Terus, in his body on the cross, ya, di dalam tubuhnya waktu dia disalib. Terus, so that we might die to sins and live for righteousness. nah, jadi kita harus mati untuk dosa supaya bisa hidup dalam kebenaran. Terus, By his wounds nah, dengan luka-lukanya, bilur-bilurnya, you have been healed. you have been healed. Oleh luka-luka Tuhan Yesus, kita sudah sembuh, bukan akan sembuh. Amin. Ini luar biasa. Oke, stop dulu sebelum ngerti ini ya, karena akan bocoran kaget. Apa bedanya waktu Tuhan dan waktu kita? Cepetan. Bedanya, kita dibagi berapa waktu? Ayo jawab, manusia dibagi berapa waktu? Iya, berapa? 3. Kemarin, hari ini, besok. Apa kita always and every day present tense? Hari ini, apa? Apa yang membedakan antara kita dengan dia? Saudara nggak usah kuliah tinggi-tinggi mahal kelamaan. Yang membedakan kita dengan Tuhan, kenapa dia nggak punya 3 waktu, selalu hari ini, dan manusia punya 3 waktu? Dan yang bedakan cuma matahari. Ya betul tidak? Coba kalau nggak ada matahari, waktu kita apa? 2D.
Mau kapanpun tetap hari ini. Ini luar biasa. Serius. Maka itu gak usah takut dengan waktu kalau kita hidup di dalam waktu. Berarti menurut 1 Petrus 2 ayat 24, kita ini disembuhkan kapan? Bukan. 2000 Waktu dia Salib. disiksa. By his wounds you have been healed. Oleh Amin. luka-lukanya kamu telah sembuh. Amin. Jadi ini pakai waktunya Tuhan ya. Kalau kita sakit tahun 2024, sembuhnya kapan? Lah ayo, waktu itu sudah sembuh. Amin. Bahkan menurut waktu Tuhan ini, kita belum sakit pun sudah sembuh. Amin. Oh, Amin. Serius, maka itu kita harus tahu konsep waktu ini. Pokoknya saudara, gak ada buku yang bisa menulis jelasin soal waktu. Jadi mau waktu kayak apa saja, waktu seenak apa, setidak enak apa, tetap ada dia di situ. Amin. Karena dia itu waktu itu sendiri. Ini luar biasa. Maka itu kalau kita tahu konsep ini, perlu nggak kita ribut suami istri gara-gara waktu? Tidak. Nah, misalnya telat naik pesawat, ya nggak apa-apa, beli lagi tiketnya, pusing. Tiketnya pergi. Loh, itu tidak apa-apa. Ya sudah, mau nyalakan siapa? Jadi telat melulu. Tidak apa-apa, biarin aja. Ya suatu tahun tinggalkan kita pergi sendiri. Ini loh masalahnya ada di sini. Kita harus betul-betul mau takluk kepada Dia. Amin. Amin. Dia adalah Tuhan dan Dia adalah waktu itu sendiri. Maka itu Dia berkata, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan, baca tadi, akan akan tetap ada Selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Amin. Udah, gak usah takut. Pokoknya begini. Kalau toh terlambat, kalau toh itu nggak usah ribut. Iya rugi dong, nggak apa-apa. Itu bisa cari lagi. Nah, masalah ributnya itu karena kita nggak mau rugi. Nah, kan? Orang yang pelit, gitu, nggak mau rugi. Serius. Itu kalau kita hidup dengan waktu Tuhan ini, hidup ini akan luar biasa. Amin. Indah. Ayat 15, pasal 3, 4b. Ini seru benar. Ayo ayat 15. Semuanya buka Alkitab. Verse 15. Ayo. 1, 2, 3. Yang apa? Yang sekarang ada. Dulu sudah. Sudah. Ini ada. Pelan-pelan. Yang kedua, Dan yang akan ada. Sudah lama ada. Nah, terjemahan betul. Tuhan mencari yang sudah pernah ada. Terjemahan bahasa Indonesia salah. Tuhan mencari yang sudah lalu, bukan yang sudah pernah ada. Coba Inggrisnya. Ayo, kalau dia yang baca. That which is has already been, and Nah. Terus? that which will be has already been. For God seeks what has passed by, so that history repeats itself. So that history. Nah, jadi history itu adalah dia sendiri. Saudara, tahun 85 bulan November, saya itu kaget. Ya, November tahun 85. Tiba-tiba Roh Kudus itu memberi saya pekerjaan yang unik. Kalau saudara saya ceritakan pasti akan tertawa. Saya lupa tanggalnya, tanggal 8 atau tanggal 11 November 85. Tiba-tiba Roh Kudus tanya saya gini, Daniel, coba kamu cari kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Saya tertawa, betul. Ya papa itu suka guyon, sudah. Betul? Tidak ada Tuhan yang sehumoris Tuhan kita. Amin. Tuhan di agama apa saja pasti menakutkan. Karena umatnya kalau ketemu harus hati-hati. Betul nggak? Harus sunyi senyap, nggak boleh kurang ajar. Kalau papa kita enggak. Nanti coba baca sempat Mazmur 100.
Justru kalau kita masuk ke hadiratnya suruh ribut-ribut rame-rame, tepuk tangan sorak-sorai. Amin. Betul? Nah, itu hubungan Bapak dengan anak. Maka itu seringkali saya marah kepada orang tua kalau anaknya nakal, dibentak, dimarahin. Ingat, semua anak itu pasti nakal. Termasuk kita dulu waktu masih kecil, saya yang sudah lupa. Jawab ya atau tidak? Ya. Satu-satunya penyebab anak itu diam kalau dia sakit. Jadi papa mama paling goblok sedunia kalau nyuruh anaknya sakit supaya diam. Oh nggak setuju saya. Biarin dong, namanya anak kok. Betul ya? Dan ini kita beda. Maka itu kalau kita ketemu Bapa di surga, dia mau kita sukacita, limpah. Amin. 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 Nah, jadi Papa kita tuh suka guyon. Nah, ini salah satu guyonannya yang luar biasa. Kok disuruh cari apa sebabnya bahasa yang bisa bahasa internasional? Saya langsung ngomong, Papa, kalau waktu itu saya ada di situ, yang memutuskan saya usul bahasa Jawa jadi bahasa internasional. Enggak apa-apa lagi. Untuk saya nggak di situ. Ya karena dia suruh saya cari. Serius saya cari. Oh zaman itu belum ada Google. Bayangkan, lama saya baru ketemu. Ternyata ini sebabnya. Bayangkan kalau manusia atau bangsa-bangsa atau hidup nggak kenal sejarah. Jadi apa? Sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah keluarga yang nggak tahu sejarahnya. Cepetan, ini penting loh sejarah itu. Kalau saya balik sini lagi sih, nggak apa-apa. Ayo cepat jawab. Kenapa? Kalau kita nggak kenal sejarah gimana sih? Nanti nggak pertanyaan. Nggak ada. Keluarga, pribadi, negara, kalau nggak tahu sejarahnya gimana? Cepetan waktu jalan terus. Nggak ada. Susu Pak. Oh, kok susu besok kesini lagi masalahnya? Tidak. Nggak tahu? Nggak ada identitasnya. Nah, itu yang buat saya kaget. Apa bahasa Inggrisnya sejarah? History. History. Ternyata 3 kata. His, love, story. Wih, saya kaget waktu menemukan kalimat itu. Jadi sejarah sampai kita bisa punya identitas itu karena kisah kasih Tuhan kepada manusia. Amin. History. Wah, saya kagum. Nah kita Amplified ada kata, coba yang kuat, yang bawa Amplified Bible, ada kata itu, kalimat terakhir, yang itu kalau dia supaya yang lain dengar. God sees what has passed by, so that history repeats itself. Nah, so that history repeat itself. Jadi yang sekarang ada, hari ini loh kita kumpul di Lesido Cafe, di Newsnet, Brisbane. Itu dulu sudah ada di hadirat Tuhan. Amin. Besok, yang kita belum tahu terjadi apa. Ternyata juga sudah lama ada. Dan Papa kita kalau bekerja selalu mencari yang sudah pernah ada. Sehingga sejarah itu kembali lagi dalam otoritas, di dalam kekuatan Tuhan. Amin. Hebat sekali. Oke ya, supaya saudara punya gambaran. Nah, saya ingin saudara jujur mendengar saya cerita. Ya, ini ya, saya mulai 10 Desember. Yang dulu, yang kemarin tahun 10 Desember jam 9 pagi saya landing di Jakarta dari Amsterdam. Jadi terbang kira-kira hampir 17 jam transit Singapura. Sampai di Jakarta saya istirahat sebentar. Saya harus ngatur barang, saya mau pergi lagi. Nah, 10 malam sore jam 6 saya ada KKR di Kelapa Gading. Selesai KKR, setengah 10 saya ke airport. Karena saya akan pulang ke Papua. Nah, begitu nyampe di Papua, itu tanggal 11, jadi hari Rabu. Saya langsung KKR Natal. Itu tiap hari, Rabu. Nah, saya pikir Kemisnya saya bisa istirahat agak lama.
karena malam KKR. Pagi-pagi jam 7:04 ada satu kantor untuk minta saya layani karyawannya. Dia nggak jadi tidur. Selesai istirahat, malamnya KKR. Nah, Jumat pagi saya berangkat ke satu kampung pedalaman. Ada Natal di sekolah yang saya dirikan. Sore jam 5 saya sampai kota lagi, malamnya KKR. Sabtu pagi jam 5 saya berangkat ke Denpasar. Saya kan dari Papua ke Denpasar lewat Jakarta dulu, baru balik lagi. Bank Mandiri, wilayah Denpasar, buat Natal saya belum jadi pengacara. Malamnya saya pulang balik ke Jakarta, Sabtu tanggal 14. Hari Minggu tanggal 15 saya 3 kali khotbah, 1 kali pemberkatan nikah. Malamnya saya ke Sydney karena memorialnya Tony yang baru meninggal. Senin malam acaranya, Selasa pagi saya balik ke Denpasar lagi. Sore tiba, langsung saya ke Makassar, ada KKR. Nah, setengah 3 pagi saya take off lagi ke Papua lagi. Ke Biak, malamnya Natal lagi. Hari Kamisnya saya ke Nabire. KKR. Nah, berapa tuh saya bilang? 16 gitu. Ya, 17. 18 ya. Oke begitu. Sambil tunggu dari Nabire saya ke Jakarta, ke Bandung. Itu 19. Ya, terus 20 Bandung ya. Di Bandung tanggal 20-nya. Itu jalan macet. Saya ketinggalan kereta. Istri saya naik kereta dulu, tren, saya naik karena ketinggalan. Pesawatnya delay dari Timika. Hari Sabtu atau Jumat itu di Bandung. Jumat ya. Ya, tanggal 20-nya. 20. 21. Entar saya kemana? Jakarta. Oh ya, 21 ke Jakarta. Pagi ada seminar. 3 sesi. Langsung saya ke airport lagi untuk ke Surabaya hari Sabtu. Hari Minggu pagi jam 10 saya khotbah di Surabaya, jam 11 kami ke Bondowoso. Naik mobil menuju jam. Di Bondowoso langsung KKR lagi. Natal jam 5 pagi besoknya berangkat ke Kediri. 7 jam lagi di mobil. Sampai Kediri sudah sebentar, sore KKR lagi. Tanggal berapa itu? 22. 23. Kemana? Kudus. Kudus. Oh iya, tanggal 23 ke Kudus naik kereta api. Situ Sabtu. Bukan 23. Terus 24, 25 itu Natal di Kudus. 25 malam kami berdua ke Semarang nginap. Sebab 26 pagi ke Brisbane. 2 hari di sini, kemarin ke Sydney. Tadi balik ke sini lagi, besok ke Sydney lagi. Oke, isi dia saya tanya kepada saudara. Apa yang saudara mikir kalau ada jadwal seperti ini? Padat, macet, capek. Ini mesin apa orang? Apanya? Frequent flyer-nya tinggi. Serius, saudara, serius. Capek. Ya. Tapi saudara lihat saya capek nggak? Enggak. Lihat sayanya loh, bukan lihatnya. Oke ya. Nah, jadi besok masih ada pelayanan di Sydney. Tanggal 1 sore ada, tanggal 2 sore ada di Sydney. Masih 3 kali. Tanggal 3 kami ke Denpasar. Nyampe siang, sore ada KKR lagi di Denpasar. Tanggal 4 pemberkatan nikah di Denpasar. Orang dari Amerika. Tanggal 5 hari Minggu 4 kali saya. Tanggal 6 ke Jakarta. Tanggal 7 ke Jogja. 8, 9 besar di Jogja. 10 saya ke Semarang. 11 kami ke Taiwan. Sampai tanggal 17. 17 malam KKR lagi di Jakarta. 18 pagi seminar 3 sesi lagi. Malam KKR di Karawang. 19 saya khotbah di Jakarta 3 kali. Lanjut jangan usah terus sudah mulai. Serius. Apa nih? Enggak perlu. Bingung lagi malah. Serius, saudara. Ini yang saya hidupi dari firman ini. Amin. Maaf ya saya ngomong untuk kemuliaan Tuhan.
dengan cara ini, berarti siapa yang mengalahkan siapa antara waktu dengan saya? Nanti nggak pertanyaan. Itu kalah. Antara saya dengan waktu dan waktu dengan saya, siapa yang mengalahkan siapa? Waktu dikalahkan. Ini loh rahasianya. Amin. Dan luar biasa, kami itu nggak pernah jet lag. Mau tidur di mana saja, ngikuti jam tidur negara mana saja. Serius. Amin. Now. Kenapa? Now. Now. Iya. Jadi waktu bahasa itu tiap hari ya ini. Selalu saudara, saya hidup dalam kebenaran. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau tanya? Ayo tanyalah supaya kita bisa diskusi. Kenapa? Benji, mau kemana kamu? Nah, pernah nggak ke dalam pesawat? Pernah, tapi nggak sering. Bahkan pernah salah antara IM dengan PM, pernah salah juga. Ya udah, ya beli lagi, nggak ada masalah. Pertanyaannya apa? Kita nggak bangun nggak tahu gimana. Ada yang tanya, pernah nggak bangun nggak tahu bangun ada di mana? Itu puji Tuhan nggak pernah. Itu luar biasa benar. Itu orang tanya banyak itu. Pernah nggak lupa kamu tuh ada di mana? Enggak. Pernah dikomplain sama Mama Luis? Dikomplain nggak? Istri saya nggak pernah komplain. Karena dia tahu bagaimana itu. Bahkan dia mulai ngikuti ritme ini juga. Ya. Ini pertanyaan bagus. Istri saya nggak pernah komplain. Luar biasa. Cuma saya ngerti juga. Kenapa? Cara ngelatihnya. Mau ngikut. Mau ngikut. Sekarang para istri tutup kuping. Para istri tutup kuping. Satu sesi lagi. Khusus cowok. Karena saya nggak pernah ngelatih istri saya ngancam enggak. Ini loh. Yang penting dia merasakan ada damai sejahtera. Amin. Walaupun saya sehektik itu ya, sepadat itu, saya tetap punya perhatian pada dia. Dan dia tahu itu. Maaf, yang perempuan. Namanya makhluk perempuan. Itu cuma perlu perhatian. Nah, ini bisa sampai besok ini. Iya. Dan serius. Saya pertanyaan bagus, Carlos. Gimana melatih? Saya nggak perlu melatih. Saya beri perhatian. Nah, tapi jangan tersinggung ya. Antara laki dengan perempuan yang misterius dia mana? Saya tutup mata. Jadi betul. Perempuan itu makhluk misterius. Kita nggak sadar. Belum serius. Maka itu istri saya itu kagum. Berapa kali dia ngomong, kok kamu bisa ngerti aku lagi butuh itu? Itu kata-kata itu luar biasa. Kenapa? Nah, ini perlu belajar. Peka dengan Roh Kudus. Peka dengan Roh Kudus. Ini luar biasa. Kemarin, ini contoh kecil. Nah, kemarin kami bisa. Istri saya ikut anak saya yang perempuan, lalu saya bareng anak saya yang laki ini di sini. Begitu lama. Wih, ada Daiso. Istri saya suruh ada Daiso. Tapi orang harus bilang cari barang ini untuk dia. Buat saya itu enteng aja. Buatnya bukan dalam besar. Nah sudah, terus kok ini kemana nih istri saya mana ini? Saya telepon, oh lagi ketok ya udah kami nyusul. Saya bilang, ini, dia kaget. Loh kamu kok bisa tahu kalau gitu? Sekarang ini hikmat minta Roh. Jadi itu suami-suami supaya istri kita nggak rewel. Suami minta hikmat dari Roh. Dia itu butuh apa? Perhatian, hal-hal kecil. Amin. Amin. Suami bertobat ya.
minta hikmat Roh Kudus itu. Minta hikmat. Yang kedua baca Mazmur 128. Istri itu harus punya rasa secure. Benar? Nah, tolong para suami, sangat salah kalau suami membuat istri rasa aman karena duit banyak. Salah besar. Maka kita mendidik istri kita enggak sehat. Pokoknya duit. Ya, Mazmur 128. Mulai ayat 1 kita lihat. Apa judulnya? Berkat atas rumah tangga. Bahasa Inggrisnya 128. Apa, Man? Song of Ascent. Oh, Song of Ascent. Bukan. Ada lagi nggak? Berkat atas rumah tangga bahasa Inggris apa enggak? Ascent-nya. Oke. Ini berkat atas rumah tangga. Ayo baca sama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Ulang lah. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita nggak tahu siapa orang ini, tapi jaminannya berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2. Apabila engkau makan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan, kerjanya nggak akan merasa terlalu berat, hasilnya pun sedikit mau banyak tetap bisa dinikmati. Amin. Nah, ini siapa? Kita nggak tahu. Ayat 3 memberitahu. Kalimat pertama ayat 3. Nah, stop. Berarti siapa itu? Bukan istri. Istrimu. Suami. Jadi kunci kebahagiaan keluarga itu di tangan suami. Kan begini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan ditunjukkannya. Maka kalau orang itu makan hasil jerih payah tangannya akan nikmati. Nah, siapa orang itu? Enggak tahu. Baru ayat 3, istrimu. Berarti untuk suami bukan? Begitu suami tetaplah takut akan Tuhan. Apa sih takut Tuhan? Takut berbuat dosa. Amin. Istrimu bagaimana? Seperti pohon anggur. Stop dulu. Anggur. Inilah rasa secure bagi semua istri kalau suaminya itu jadi penopang tiangnya kokoh. Enggak pohon anggur. Kenapa tuh nggak beri pohon beringin atau pohon pepaya? Kenapa pohon anggur? Karena anggur perlu apa? Untuk tumbuh. Penopang. Nah, suami-suami, kitalah penopangnya anggur itu. Maka itu kalau suami nggak kokoh, terombang-ambing, istri ikut pusing. Betul tidak? Nggak aman rasanya. Nah, maka itu bukan karena duit, salah. Maka ibu-ibu, istri-istri maaf. Jangan bilang pokoknya kalau ada setiap bulan ada $10.000 aku diem. Maaf dong ngomong. Bukan. Nah, saya bayangkan waktu sampai hari ini istri saya itu luar biasa, nggak pusing masalah. Selama kami menikah 4 kali, kami itu pindah rumah dan tidak tahu mau pindah kemana. Biasa istri panik, mau pindah nggak tahu. Itu yang di rumah kami selalu rame-rame sampai heran ya. Nggak tanya, nggak gelisah, nggak khawatir, ya ikut aja. Nah, itu saya menjaga hidup pernikahan saya dengan firman. Terus kalimat berikut, maka istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Bahasa Inggrisnya ada kata subur nggak? Fruitful. Nah, kalau Indonesia subur itu artinya gemuk. Maka itu istri-istri. Dengar dulu, belum selesai. Maka itu istri-istri yang disiksa suami jogging, aerobik, pilates, cuma kurus. Laporkan saya suamimu. Laporkan saya. Nanti saya berjuang. Ya, dari gini, istri dengan yang di rumah.
Kalau sampai ada istri disiksa suaminya supaya kurus terus, laporkan saya. Nanti suaminya saya doakan supaya dia hamil dan punya anak. Ya, betul nggak? Karena ini luar biasa, saudara, kodrat. Ya, hormon laki dan hormon perempuan yang lebih cepat gemuk yang mana? Perempuan. Maka itu kalau saya berkati pernikahan, salah satu vow, salah satu ada banyak. Untuk pengantin laki ada kalimat ini. Aku terima kamu istriku baik kurus maupun gemuk. Harus diucapkan. Nah, nanti yang akan anniversary ucapan janji itu ya, suami-suami harus terima. Jadi subur, fruitful, luar biasa. Anak-anakmu akan seperti apa? Pohon zaitun itu untuk obat. Zaitun, olive itu untuk obat. Jadi kalau suami takut akan Tuhan, sumber berkat di tangan suami, sumber sukacita di tangan istri, anak-anak jadi obat untuk keluarganya. Amin. Karena lawan katanya, berapa banyak anak-anak jadi penyakit buat orang tuanya. Tapi ini karena papa, karena suami. Jangan siap pulang dari sini, jangan sibuk saldo terus. Kenapa pulang? Kenapa? Oke, ya. Ada lagi mau tanya? Jadi kita hidup dalam waktu Tuhannya selalu hari ini. Hari ini. Maka itu Papa berkata selalu baru tiap pagi, new every morning. Jadi artinya tiap hari ada hari yang baru buat kita semuanya. Amin. Kita tahu tahun depan akan terjadi apa, karena ada Papa kita di situ. Lagi siapa waktu itu? Tuhan sendiri. Dan kita ada di dalam Dia. Oh, hidup itu luar biasa. Sungguh menyenangkan. Jelas? Satu lagi ada yang mau tanya? Ayo. Jelas semuanya atau nggak jelas semua? Jelas. Ya, pulang jangan ribut ya, awas. Oke, ayat terakhir. Kita baca ini. Oh, saudara Tuhan kita itu luar biasa. Roma. Ya, kitab Roma, pasal 15 ayat 7. Nah, ini caranya kita menang atas waktu, ini caranya kita mengalahkan waktu, ini caranya untuk kita bisa menang atas segala kejadian yang gak enak sekalipun. Ya, Roma 15 ayat 7. 15 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, standarnya sama seperti Kristus Tuhan juga telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Bahasa Inggrisnya. Therefore accept and welcome one another. Pelan-pelan. Therefore accept and welcome one another. Just as Christ has accepted and welcomed us to the glory of our God. Accept and welcome. Secara luar biasa. Menerima satu dengan yang lain. Sering nggak kalau ada masalah apa-apa kita pasti cari salah orang lain? Wajar bukan? Itu sejak di Taman Eden zaman dulu. Tapi hari ini kita tidak boleh. Sekalipun sampai rugi gara-gara dia. Firman ini pakai accept and welcome. Enggak dengar. Amin. Kira-kira hidup akan luar biasa nggak? Iya. Termasuk terlambat sekalipun terima, ya sudah, mau apa lagi? Betul? Ini yang Tuhan ingin. Habis belum? Bayangkan kalau dalam hidup kita bisa saling menerima. Accept and welcome one another. As Christ accept and welcome us for the glory. Jadi kita banyak salahnya nggak di hadapan Tuhan? Ayo coba, banyak salahnya nggak? Banyak Terus banget. Tuhan bagaimana waktu dia tahu kita salah? Terima. Terima, welcome. Dia nggak ribut-ribut, kamu lagi. Nah, seringkali kita gitu pada istri kita, pada suami kita, pada anak kita, suka ribut. Pada tetangga, pada teman, pada karyawan, pada siapa, stop hari ini. Pokoknya tahun 2020 hidup jadi mulus, jadi indah, menyenangkan.
kalau firman kita hidupi mulai hari ini, saudara. Amin. 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 Bahagia sekali. Jelas ya? Jadi ini planning Tuhan buat tahun depan. Wow. Buat surga nyata di keluarga kita. Amin. Buat surga nyata lewat hidup kita. Buat surga nyata lewat semua orang yang kita temui. Biar mereka rasa aman kalau ketemu kita. Amin. Ini yang Tuhan cari. Ini arti hidup di dalam Kristus. Yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Jangan lupa, accept and welcome one another. As Christ receive us for the glory of God. Luar biasa. Mau berubah? Jadi di rumah tidak boleh ada tuntut menuntut. Itu cuma ada di pengadilan. Amin. Di rumah kita selalu accept and welcome one another. Kira-kira bahagia nggak kalau hidup di rumah seperti itu? Ya kalau bahagia cari duitnya gampang. Amin. Betul nggak? Karena tiap pagi bangun senang, tertawa, senyum, apa kabar gitu. Bangun lagi, betul kamu. Ini orang begini. Belum sarapan. Bentak-bentakan lagi. Sampai. Betul. Anjingnya cukup stres. Ya betul nggak? Amin. Oh, tahun depan yang luar biasa buat kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Oke, Mon. Nggak ada, harus doa. Saya mau nanya tadi. Oh, apa, Wan? Kalau gitu, bagaimana dengan ekspektasi? Ya, expectation boleh, tapi menuntut tidak. Contoh, Tuhan accept something nggak dari kita? Jelas, kita harus hidup kudus, kita harus seperti Dia. Tapi dia nuntut nggak? Loh, dia nuntut nggak? Tidak. Tidak. Dia mengharapkan. Hope. Ini bedanya. Sebelum suami nuntut istri untuk benar, sebelum saya mana dulu? Suami. Sebelum istri nuntut suami untuk benar, sebelum suami nuntut istri untuk benar, berani nggak nuntut diri sendiri dulu benar? Kalau saudara dan saya berhasil menuntut diri sendiri benar, dihargai Tuhan menuntut orang lain benar. Amin. Masalahnya bisa nggak? Nggak bisa. Betul? Nggak bisa. Kalau bisa sombong betul itu orang. Betul nggak? Kita aja nggak bisa menuntut diri sendiri, nggak salah itu nggak bisa. Maka itu kalau kita sadar kita nggak bisa nuntut diri sendiri untuk nggak salah, ya jangan nuntut orang lain untuk nggak salah, goblok. Amin. Udah, Wan, jelas? Oke, jadi suami istri mengharapkan. Aduh, aku ingin kamu berubah. Tapi dia bilang, sudah 30 tahun kawin sama terus. Awas yang ngomong gitu. Tuhan dengan kita sudah berapa puluh tahun nih. Oke ya, ayo harus berdoa. Mas Andis.